Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah sama-sama bersilaturahim dalam majelis ilmu ini. Kita melanjutkan lagi kajian kita terkait dengan bab bertamu dan makan-makan. Masih bab minum, Pak. Jadi, saya kalau nggak menuntaskan itu rasanya agak jel gitu ya. Masalahnya perintil, sepele-sepele gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya ini merupakan sebuah cermin bahwa Islam itu sedemikian detail, ya. Detail dalam menjaga bagaimana seseorang itu berakhlakul karimah sampai dalam urusan yang begini, sampai dalam urusan makan. Jadi kalau kita lihat dalam bab fikih hubungan suami istri saja sampai detail, tidak ada satu ajaran agama apapun yang mau pending masalah-masalah domestik sedemikian detail kecuali ajaran Islam. Apalagi kalau kita udah ngomongin masalah hubungan suami istri, detail banget. Ini urusan makan aja detail. Baik, melanjutkan kajian yang kemarin terkait dengan masalah bab diapa. Saya mau ulangi saja kemarin bahwa ada kebiasaan orang Arab itu kalau makan itu berkumpul di mana minumannya itu satu gelas dikelilingi, gitu ya. Maka kalau misalnya menggunakan tradisi seperti itu, atau katakanlah kebetulan kita membagikan. Kalau dulu orang Arab kan satu cawan kemudian digiliran ya, maka mulailah ke yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Jadi diceritakan, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kebetulan duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ada di sebelah kiri. Kebetulan ada seorang budak hamba sahaya di sebelah kanan. Maka ketika Rasulullah habis makan, diberikan untuk kanan dulu. Dia mengatakan bahwa yang kanan lebih afdal. Inilah yang dijadikan kadang-kadang perdebatan di antara kita, di antara dalam ibadah yang lain. Ini adalah bab yang namanya bab at-tayammun. At-tayammun itu adalah mengutamakan, mentafdilkan yang kanan daripada yang kiri. Sehingga dalam beberapa kegiatan ibadah yang lain ada teman-teman kita yang sampai dalam berzikir pun nggak mau menggunakan kanan kiri. Hitung 33 itu kanan terus, sampai 100 pun kanan terus. Dia mengatakan apa? Tangan kiri nggak boleh, karena ini urusannya ibadah. Hitung itu kan ibadah, jadi harus kanan-kanan. Nah, ini merupakan sebuah pengertian yang sangat keliru. Yang dimaksud itu bukannya menggunakan tangan kanan saja, tangan kiri tidak boleh, tapi mendahulukan yang kanan. Maka kalau kita mau hitung 33 kali atau berapapun jumlahnya, mulailah dari yang kanan dulu, setelah itu baru yang kiri, gitu ya. Jadi bukan kanan terus. Ada kan teman-teman kita karena doktrin dari gurunya itu yang kanan, sampai dalam hitung-hitungan itu pun ditunjukin kirinya disembunyiin. Dia pengen nunjukin bahwa saya main kanan. Kalau misalnya dia melakukan kanan doang, kok kenapa takbiratul ihramnya pakai kiri juga? Iya. Kalau emang tangan kanan, tangan kiri nggak boleh dipakai beribadah, kenapa takbiratul ihramnya kirinya juga ikut? Kenapa nggak begini ya Allah? Gitu kan? Udah tangan kiri kantongin aja, ya. Kok kenapa sujudnya juga pakai tangan kiri? Ya udah tangan kanan aja, capek-capek ya, gitu kan? Jadi yang dimaksud dengan tayamun itu bukannya berarti tidak boleh menggunakan tangan kiri, tapi mendahulukan yang kanan. Itu yang dimaksud dengan tayamun. Kenapa pakai sendal kiri juga? Ya udah ya kaki kiri nggak usah dikasih sendal, kaki kanan aja.
Kalau bisa melangkah juga kanannya, kiri nggak usah gitu kan. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu ekstrim. Tapi ini kan ibadah, ya sama aja, takbiratul ihram juga ibadah, sujud juga ibadah. Kenapa tangan kiri dipakai? Gitu. Jadi jangan sampai membatasi, hitung hanya tangan kanan doang, tangan kiri nggak boleh dipakai. Ini kan buat cebok. Ya buat cebok, kenapa dipakai takbiratul ihram juga? Kan begitu. Ya. Kenapa dipakai megang Quran juga kalau mau buat cebok? Ini pemahaman yang keblinger ketika untuk hitung dia hanya menggunakan tangan kanan. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan tayammum itu bukan yang nanti tangan kiri, tetap mendahulukan yang kanan. Sehingga kembali ke dalam urusan makan dan minum, mengedarkan itu ke yang kanan dulu. Nah katakanlah, Pak, tapi kan kita ini nggak punya tradisi minum satu gelas diedarin. Ya mungkin bentuknya nggak seperti itu. Bentuknya bisa aja mengedarkan, ya kan? Jadi Pak Sigit kalau kebetulan duduk di pintu, lagi hajatan, lagi kendurian, ya, kemudian dari depan atau dari belakang berangkat jalan kanan dulu, Pak. Walaupun di sebelah kirinya di Pak RW, kanan dulu muternya, gitu. Kita biasanya seperti itu, jangan yang kiri. Yang kanan kebetulan ini office boy, kebetulan satpam. Yang kiri direktur, jangan ke kiri, ke kanan dulu. Ya, karena kasus seperti ini kan ada. Kita ngedarin berkat ya, baiknya ke kanan dulu kalau habis tahlilan. Dari minuman gitu ya. Nah, ini adalah yang terakhir kemarin kita bahas. Nah kemudian bagaimana kita mengakhiri makan? Ini sebenarnya gampang-gampang susah, gitu ya. Bahwa ayum sikap qabla syabab, yaitu menghentikan makanan sebelum kita kenyang. Ini kelihatannya sering sekali istilahnya kita dengar, tapi dalam prakteknya susah kan? Apalagi kalau kita diundang makannya itu di Balai Sudirman, Pak, repot. Aulanya gede banget gitu ya. Udah gitu gazebo-nya, apa itu namanya tuh? Saungnya itu gak kelar-kelar. Di dalam, di luar ada, belum yang di tengah. Ya, ini ada Chinese food-nya, Western food-nya, ada tradisional food-nya, waduh gitu ya. Nah ini kadang-kadang godaannya berat. Jadi ayum sikap ta'am qabla syabab. Sebaiknya menghentikan makanan sebelum kenyang. Wah nggak apa-apa seminggu sekali, besoknya kalau tetap nggak bisa bangun, nggak bisa ngaji subuh gitu kan, nggak bisa subuh repot. Nah kemudian jangan lupa setelah kita makan cuci tangan. Ini sederhana sekali ya, suruh cuci tangan. Karena bukannya apa-apa Pak. Terkadang banyak orang yang tidak care dengan masalah cuci tangan. Karena kalau habis undangan, habis kedua kita ajak salaman Pak. Bayangkan kita habis megang kebetulan makannya makan apa namanya, kambing, makan buah, dagingnya ada yang kepegang. Kemudian kita kebetulan buru-buru. Nah ini kadang-kadang ketergesa-gesaan membuat kita akhirnya tidak memperhatikan ada seperti itu. Cuci tangan masalahnya masalah sepele. Ada orang yang kesannya makan itu enak, tapi pas giliran makan mau pulang salaman, wah belum cuci tangan dia. Wah itu bisa bawa-bawa tuh urusannya. Wah dia akan sempat ke kamar mandi lagi untuk cuci tangan gara-gara agak salaman sama saya belum cuci tangan. Sepele. Jadi jangan sampai urusan-urusan yang indah sepanjang kita pesta gara-gara salaman teman yang salaman kita belum cuci tangan repot. Islam tidak seperti itu. Nah kemudian ada beristima ala-akal, yaitu bab bagaimana etikanya berkumpul dalam makanan. Yang pertama adalah alla yabtadi bit-ta'am wa ma'hu man yastahiqqu at-taqdim bi kibri aw ziyadati al-fadl illa an yakuna huwa al-matbu' wal muqtadi bihi. Wa hina idzin yanbaghi an la yatula 'alaihi al-intidhar. Sebaiknya kalau dalam mempersilahkan makan, jangan memulai dulu sebelum dimulai dari yang ketua. Umurnya yang lebih tua, kemudian kebetulan yang memiliki kedudukan termasuk. Ya, ini untuk memulai pada saat makan. Jangan memulai sebelum kita mempersilahkan siapa yang paling tua untuk maju atau siapa yang paling dihormati. Dua ini sebenarnya relatif. Karena ada juga orang yang kebetulan umurnya lebih muda.
Tapi karena kebetulan dia ustadz, dia dikedepanin. Ya, kadang-kadang bingung nih yang mau diduluin nih. Yang paling tua apa ustadznya? Kebetulan ustadznya baru lulus sekolah, masih muda sebenarnya. Tapi karena dia punya kedudukan di majelis itu sebagai guru, ustadz duluan. Padahal antara ustadz dengan orang yang usianya tua itu relatif sama. Ya. Maka sebaiknya kalau ukuran saya, yang tua lebih baik. Yang tua duluan. Apalagi kebetulan yang berilmu yang tua, itu yang diduluin. Yang tua dulu, setelah itu baru ustaz-ustaz bolehlah. Kemudian, dan kalau kita sudah melihat bahwa di sana ada orang yang katakanlah orang yang tuanya sudah datang, kemudian orang yang memiliki kedudukan juga sudah datang, Allah ya tulah dipilih. Jangan terlalu lama menunggu. Jadi kadang-kadang orang sudah ngumpul semua dan lain sebagainya, sudah yang tua sudah datang, tapi karena ada orang penting lagi yang belum datang sehingga lama. Jangan sampai gara-gara kita menunggu seseorang kemudian kita tidak menghormati orang-orang yang sudah nunggu duluan. Ini kadang-kadang gini Pak, maaf. Ini dalam acara kemudian di gedung-gedung itu kadang-kadang undangan jam 7. Ternyata jam 7 itu bukannya langsung salaman dan makan, acara dulu. Apalagi ini mohon maaf kalau misalnya acara dari Sumatera, itu kadang-kadang tektokannya dari kedua belah pihak. Acara adat yang sambutannya, orasinya, doanya, macam-macam itu. Ritual itu kan bisa setengah jam sendiri. Sementara gedung udah mulai penuh tuh. Sehingga pada waktu selesai acara, ya itu akhirnya kan rebutan makan. Maka kalau kita ngundang makan sebenarnya, ini mohon maaf, kalau kita ngundang pendurian itu kan ucapin selamat dan makan, that's it. Jadi kalau emang mau ada acara, ini mohon maaf, kalau ada acara sebenarnya jangan terlalu banyak. Acara-acara adat ya jangan terlalu banyak, sambutan jangan terlalu banyak. Simpel aja, maksimal seperempat jam. Jangan sampai orang, mohon maaf Pak, nyari parkirnya juga susah. Apalagi kalau undangannya di kota gitu ya. Jadi parkir udah susah, macet. Apalagi kalau undangan jam 7, jam 5, kadang-kadang maghrib dikorbanin. Nyampe gedung ada lagi upacara adat dan lain sebagainya. Upacara itu kadang-kadang orang nggak nonton, orang nggak lihat. Ya, saya tidak menafikan masalah upacara adat dan lain-lain, tapi kita undang orang itu kan menjamu Pak, bukan nonton begitu Pak. Ya, Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yasqutu ala ta'am walakin yatakallamuna bil ma'ruf. Ini etika yang jarang sekali kita lakukan lagi. Allah yasqutu ala ta'am. Jangan ngebiarin untuk tidak membicarakan makanan, tapi bicarakanlah yang baik-baik tentang makanan. Jadi kalau mulai membicarakan ini, mulai mengambil tema obrolan, bisa mengambil tema dari makanan. Bicaralah yang baik tentang makanan. Ya. Jadi untuk memulai pembicaraan itu bisa dengan mengomentari makanan yang baik-baik. Apalagi kita membicarakan itu di depan tuan rumah, menyenangkan tuan rumah. Misalnya kebetulan jamuannya ini, wah, Pak, ini barang udah setahun saya cari di mana-mana nggak ada. Kok Bapak dapat dari mana ini? Ini tuh enak sekali. Udah kan? Kita bisa setengah jam itu ngomongin makanan itu. Tuan rumah makanannya baru disentuh, udah seneng duluan Pak. Wah, lain kali ini yang pertama kali saya undang, kalau ada makanan lagi, he is in on my priority list, ini nomor 1 ini. Pak Angga ini nomor 1, ini kunci makanan saya. Pak, siapa yang masak nih Pak? Ibu atau Bapak? Wah, Bu, top banget. Kapan-kapan boleh pesen Bu ya. Padahal belum sentuh. Jadi Allah yasqutu ala ta'am. Jangan ngediemin makanan. Makanan itu perlu dikomentarin yang baik-baik. Ini ada, mohon maaf, ada orang yang dekat sekali dengan saya. Itu dia kebiasaan selalu mengomentari yang jelek. Pas gini, saya mah gak doyan kalau itu tuh digituin. Saya mah doyannya ayam tuh dibikin gini-gini. Udah, tuan rumah tuh dengar gitu udah pet aja. Iya. Oh, itu apa ayam? Oh, gulai ya. Kok warnanya merah ya?
saya sukanya gulai itu warnanya kuning. Gitu. Oh udah nyesel gue undang dia. Gue sedih undang lagi. Gitu. Wah ayah, potongannya gede-gede banget. Wah ini paling senang nih potongan kayak begini nih. Satu ayam dipotong 4. Jadi kalau kita bingung, kadang-kadang kita ini kan ada orang yang nggak ada yang ngobrol, ada orang yang katakanlah nggak punya tema apa yang mau diobrolin. Maka yang paling sederhana adalah ngobrol lah tentang makanan yang baik-baik. Itu udah menyenangkan tuan rumah. Bapak dari mana aslinya? Wah pantes Pak, ini saya kemarin ke Solo, nggak dapat Pak yang beginian. Ternyata Bapak bisa dapat. Udah seneng tuh. Oh saya juga dapatnya nggak di Solo, istri saya yang bikin. Hah? Istri Bapak bisa bikin kayak begini? Luar biasa Pak. Orang Solo asli. Udah selesai. Pesta itu udah artinya the rest of pesta itu udah nilainya udah di depan udah kelar. Jadi Allah ya sebut orang. Jangan ngediamin makanan. Bicarakanlah yang baik-baik tentang makanan. Apalagi kalau udah makanan itu kebuli, wah udah 1001 syair baik dan puisi itu keluar semua itu. Ya. Minggu kemarin ya. Itu kalau sudah ada 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah itu kalau udah ada kebuli itu yang keluar baik-baik syair yang luar biasa itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah ayyurafiqa bi rafiqatin fil qis'ah fala yaqsidu ayyakula ziyadatan ala ma yaquluhu fa inna dhalika haramun lima lam yakun muwafiqan la ridha rafiqahu mahma kana ta'am musytaban. Nah ini yang berikutnya adalah temenin orang untuk makan. Ini baik tuan rumah maupun antara sesama tamu. Jadi kalau ada ini sebenarnya bab ini ketika ditulis itulah tradisi makan yang satu nampan bareng-bareng. Jadi jangan sampai ada orang yang dalam satu nampan itu dia merasa tidak ditemenin. Sekarang kita bayangin aja Pak, coba aja sekarang katakanlah di sebuah pesta di mana di situ round table deh, kita nggak usah makan satu pinggan rame-rame, di situ ada meja bulat atau meja segi empat. Ketika kita udah ngambil nasi, yang kita lihat apa Pak? Yang kita lihat meja, ya kan? Setelah yang kita lihat meja, yang kita lihat siapa yang duduk di meja itu, kan begitu. Nah maka tuan rumah maupun antar sesama tamu jangan sampai membiarkan ada orang yang abandon. Misalnya katakanlah sebagai tuan rumah kita nyediain ada 5 meja gitu ya, atau ada 5 spot lah di mana orang ngumpul. Kok ini ngumpul di sini semua nih gamenya nih? Ini kasihan banget ada orang sendirian. Maka tuan rumah berkewajiban untuk membuat orang ini nyaman. Syukur-syukur tamu yang lain juga begitu. Jadi jangan sampai baik khususnya tuan rumah atau tamu juga jangan sampai membiarkan ada tamu yang lain yang merasa abandon, yang merasa dalam pesta itu dia termarginalkan sendiri di pojok aja gitu ya. Ini mohon maaf Pak, ini kadang-kadang kejadian dalam sebuah pesta pendurian. Ini misalnya ini termasuk di keluarga saya ngalamin Pak. Misalnya ada saudara kita menikah di Jakarta, kemudian dari kampung tuh datang Pak naik bus gitu kan, import tuh naik bus tuh satu rombongan bus naik Lurah Bundayan, berhenti di depan gedungnya. Mereka ini kan orang mudik Pak, melihat orang-orang kota pada wangi. Mereka tuh kalau makan melipir di luar gitu ya. Nah maka sebaiknya kita sebagai orang, kita mengatakan bahwa kita yang tinggal di Jakarta, kita orang ini kan orang kota di tuan rumah. Kita menganggap orang daerah yang datang itu adalah tamu. Maka jangan membiarkan mereka abandon. Jangan membiarkan mereka termarginalkan. Jauh-jauh dari kampung 6 jam, 8 jam macet di Pantura, naik Lurah Bundayan, nyampe ke sini kok dibiarin cuma di pojok, samperin. Kamu kapan datang? Ya Allah, udah temenin dia. Ngapain kita ketemu dengan sesama orang Jakarta juga tiap hari juga ketemu? Ini orang kampung kasihan. Nah, jadi sebenarnya aplikasinya bisa seperti itu. Jadi baik sebagai tuan rumah mobil khusus, sebagai tamu undangan yang diundang juga, jangan sampai kita ini membiarkan ada sesama tamu yang merasa abandon, yang merasa termarginalkan. Kemudian
jangan sampai ada juga di sini dalam bab yang ketiga juga, jangan sampai kita memakan. Ini kayaknya kemarin juga sempat disinggung, makan terlalu berlebihan sebenarnya tidak perlu. Sementara yang lain tidak kebagian. Ya. Nyolong antrian, kan gitu. Itu termasuk kayak gitu kan. Nyolong antrian, apalagi kambing kulit Pak. Dilihat sebelum antri itu nanya dulu sama apa namanya saungnya itu, kambing ada berapa? Cuma 2, ya berat ya urusannya. Mau salaman dulu apa kambing dulu nih? Kadang-kadang nyobot, ngambil dulu banyak 2, 3 takut nggak kebagian, ini nggak boleh kayak gitu. Kambing kulit jadi favorit kan? Padahal pulang kalau itu kan udah jarang ada. Tapi sekarang yang namanya kondangan Pak, yang namanya pesta itu kambing kulit bisa jadi ukuran. Saya kadang-kadang mengukur pesta itu boleh dikatakan quote-unquote ini hebat. Itu kalau kambing kulitnya dari jam 7 sampai jam 9 nggak habis-habis. Ada saya pernah datang ke tempat pesta Pak, kambing kulitnya nggak habis-habis. Sampai saya mau pulang udah hampir jam 9:30 masih ada gitu kan. Wah ini luar biasa. Tahu? Dia ngerti gitu kan bahwa simbol daripada sebuah keberhasilan pesta itu bisa jadi kambing kulit. Ini kalau dimasukin di YouTube yang begini ya. Kita ngomongin kambing kulit nih. Nah kemudian yang keempat, Allah yahuja rafiqahu ila yaqula lahu qul aw yatafaqad fil aqli wa yahmilu ala akhihi makna dzalika. Kemudian kalau bisa jangan sampai kita ini terlalu kalau bisa jangan hanya menyuruh makan. Ayo makan. Kalau bisa ambilkan, tawarkan. Karena ada orang yang kadang-kadang malu untuk mengambil makanan. Ya, apalagi orang itu misalnya merasa kedudukannya nggak setara dengan orang-orang di sekitarnya. Maka sebagai tuan rumah atau sebagai sesama tamu yang responsif lah. Ini ngeliat ini kayaknya orang ini minder ini. Kalau pas kamu makan, oh iya, ayo. Nah kalau udah ngeliat kayak begini, kalau udah sekali 2 kali tawarin makan masih juga mengkerap, nah berarti emang dia mungkin ada masalah dengan rasa malu. Ambilkan, ya, diambilkan makanan itu supaya dia merasa menjadi bagian daripada pesta. Karena yang namanya keberhasilan sebuah jamuan itu kan terjadinya silaturahmi, kasih sayang. Betapa banyak sebuah pesta itu menjadi gagal ketika ada orang yang pulang dari pesta kecewa karena dia merasa dicuekin, karena dia merasa nggak direken, kan begitu. Jadi yang tadinya majelis silaturahmi yang menyenangkan orang, akhirnya menjadi sebuah majelis, sebuah forum di mana orang ada yang merasa tersisihkan. Kemudian wa alla yanbaghi ayyada syai'an mimma yashtahi li ajli nadhar ghairi ilaihi fa inna dzalika tasannu. Nah, kemudian tidak boleh juga kita ini merasa di sini dikatakan tidak boleh meninggalkan makanan. Tidak boleh meninggalkan makanan yang kita senangin hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini enggak butuh makanan itu. Tasannu. Misalnya ada favoritnya di sebuah pesta itu misalnya bebek packing. Bebek packing itu kan sekarang barang mahal kan? Bebek packing Pak yang seporsi aja belum mahal. Orang pada antri di situ, dia juga pengen sebenarnya antri. Pasti kita antri. Oh enggak. Padahal pengen banget. Tapi sebenarnya ketika dia bilang enggak itu cuma dia pengen nunjukin bahwa wah gengsi gua antri sama orang-orang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan makanan yang kita senangi hanya karena gengsi dianggap bahwa gua nggak level sama lu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan makanan yang kita senangi hanya karena kebetulan makanan itu dimakan orang, di mana orang itu nggak mau kita anggap setara dengan kita. Jadi sehingga yang namanya pesta menjadi ajang untuk orang mengklaim bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih daripada yang lain.
Maka mohon maaf saja, misalnya ternyata kalau kita melihat atau mendengar cerita-cerita orang hebat zaman dulu, kayak Bung Karno atau siapapun, ternyata makanan mereka itu makanan sederhana sekali, makannya cuma teri gitu kan. Jadi di sini menunjukkan bahwa itulah pemimpin yang berasal dari rakyat. Maka orang yang sengaja dalam sebuah jamuan meninggalkan makanan hanya karena gengsi, itu pun termasuk orang yang dilaknat. Karena apalagi kalau sampai tuan rumahnya tahu, ya Allah, saya nyediakin makanan ini kan buat dia tak, saya tahu kesenangannya dia. Tapi karena makanan ini dimakan juga sama ini nih, dia kayaknya nggak mau. Karena nanti kalau dia makan sama-sama makan ini, dia dianggap tidak satu, dia dianggap satu level dengan orang ini. Nah itu tidak boleh. Jadi kita menjadikan makanan itu sebagai media untuk mempertontonkan kesombongan kita di depan orang. Nah kemudian ini masalah mencuci tangan. Ini kalau dalam tradisi zaman dulu, ini saya membicarakan membaca kisah pada zaman dulu. Idealnya zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, Pak. Di mana rumah itu kalau cuci tangan itu pakai keran. Maka sekarang kalau zaman dulu, Pak, itu yang namanya cuci tangan karena orang kan makan pakai tangan pada zaman dulu. Maka tuan rumah itulah yang harus mengucurkan tangan kepada tamunya, ke kanan dulu dikucuri, kemudian dia di bawahnya pada baskom adalah. Kalau zaman sekarang kita mempersilahkan, silakan yang mau cuci tangan ada di sebelah sana, minimal kayak gitu. Maka tuan rumah itu wajib untuk mengucurkan kepada tamunya mencuci tangan, siapapun tamunya. Walaupun tamunya itu kebetulan memiliki kedudukan yang lebih rendah, harus begitu. Ini dikisahkan suatu saat bahwa Harun Ar-Rasyid dia memanggil yang namanya Abu Muawiyah. Dia seorang yang sangat sederhana dari kalangan rakyat jelata. Tapi Harun Ar-Rasyid lagi nyamar di sebuah warung. Kemudian dia mengajak makan seorang yang namanya Abu Muawiyah. Kemudian ketika di warung itu dia mengucurkan tangan kepada si Abu Muawiyah itu. Abu Muawiyah ditanya sama temannya, kamu tahu gak siapa yang ngucurin tangan? Yang ngucurin tangan, air buat ngebasuh tangan kamu? Dia bilang, saya nggak tahu. Yang mengucurkan air untuk membasuh tangan kamu adalah seorang khalifah. Itulah presiden kamu. Karena dia menunjukkan posisi sebagai tuan rumah yang mengundang. Walaupun dia sebagai seorang khalifah, dia melakukan itu. Sama dengan Rasulullah SAW ketika dia melayani langsung tamunya, siapapun. Jangankan kepada tamu, Pak. Ini adabnya Rasulullah. Rasulullah itu setiap Fatimah masuk, Fatimah itu anaknya. Setiap kali Fatimah masuk ke dalam rumahnya, dicium tangannya dia, dan Rasulullah itu berdiri. Rasulullah itu berdiri mencium tangan Aisyah dan mempersilahkan dia duduk di tempat duduk di mana Rasulullah tadi duduk. Kepada anaknya dia melakukan seperti itu. Jadi Rasulullah itulah yang namanya akhlak Al-Quran. Makanya suatu saat ketika Rasulullah ditanya, Aisyah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah itu bagaimana sih akhlaknya? Wa kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Kita ini kan lebih sering teriak-teriak sama anak untuk sopan santun kan. Nah kalau ada tamu begini kan lebih sering ngajarin, tunten. Rasulullah itu tidak. Sehingga apa? Siti Fatimah pun begitu. Kalau Rasulullah masuk ke dalam rumah, kebetulan Siti Fatimah ada di dalam, dia dengar Assalamualaikum, dia akan berdiri, dia cium tangan Rasulullah, dan dia mempersilahkan untuk duduk di mana dia tadi duduk. Mungkin karena Rasulullah habis capek. Jadi Rasulullah nggak ngajarin anak, Fatimah, nanti kalau papa pulang atau siapapun, kamu datang, kamu harus berdiri, kamu kasih salam, dan kamu persilakan dia duduk. Nggak begitu, dia doktorin sendiri. Dan dia cium tangan anaknya. Bayangkan, itu kepada anak, apalagi kepada tamu. Dari zaman Rasulullah sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan lumayan jauh, hampir 200 tahun. Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah yang berusaha untuk meneladani sikap-sikap Rasulullah dalam urusan begini. Ya, jadi Harun Ar-Rasyid itu kan termasuk khalifah yang suka menyamar, yang suka menusukan.
Jadi banyak membuat. Jadi kalau sekarang Jokowi belusukan, ya standar itu mah. Sayyidina Umar tuh belusukannya udah kayak apa? Bukan belusukan doang. Yang namanya gandum tuh dia panggul sendiri, dia anterin sendiri. Yang namanya gandum itu ke orang-orang yang miskin. Bukan cuma belusukan ngecek harga doang. Ya. Terlambat 1500 tahun melakukan belusukan. Sayyidina Umar sudah melakukan itu dulu. Nah, itu adalah terkait dengan masalah sampai kepada urusan membasuhkan tangan untuk dicuci. Kemudian yang keenam adalah alla yanzura ila ashabihi wa la yuraqib aqlahum fa yastahyun bal yughiddu basarahu anhum wa yashtaghilu bi nafsihi wa la yumsiku qabla ikhwanihi idza kanu yahtashimuna al-aqla ba'dahu bal yamuddu al-yad wa yaqbiluha wa yatanawalu qalilan illa yastawfu. Nah, yang keenam adalah kalau lagi dalam pesta jangan melototin orang lain sehingga dia nggak enak makan. Hati-hati Pak. Ada orang makannya sedikit Pak, tapi dia paling demen melihat orang makan. Sampai orang ya jangan merhatiin orang makan, tapi lebih baik dia sibuklah dengan makanan dia. Artinya dia ngobrol tetap, tapi jangan merhatiin orang makan sampai orang malu. Nah, jadi artinya kita boleh melihatin orang makan, siapa tahu teman kita. Tapi memperhatikan orang makan dan membuat dia malu itu ya nggak boleh. Lagi makanin orang kirain liatin demen kan. Lama-lama yang dilihatin loh, dia melihat gua makan. Jangan-jangan dia ngitung nih. Tadi orang ini keliling habis kemana aja nih? Wah, kan ada orang yang perhatiin. Enggak, ini dipaduin dari sini tadi. Ada nanti di sini barang, di sini ada. Lama-lama dipantengin terus tuh. Kemana lagi kan di sini? Itu kan jangan perhatiin orang. Bagaimana dia dan bagaimana dia makan dan apa yang dia makan. Karena apa? Jangan sampai dia merasa malu. Sehingga dia nanti lama-lama begini. Misalnya kebetulan pestanya pesta kecil kan, forum kecil. Ada orang yang merasa makannya itu dilihatin terus tiba-tiba suatu saat besok-besok lagi tuan rumah ngundang. Ntar makan di rumah ya. Lu ngundang si itu nggak? Iya, wah kobar yang biarin gua mulu makan. Bisa begitu kan? Orang bisa nolak untuk datang makan karena waktu makan lu dilihatin mulu gitu. Nah, kemudian wala yumsika qabla ikhwanihi idza kan yahtashimul akla ba'dahu. Sebaiknya ini baik tuan rumah, khususnya tuan rumah, termasuk tamu-tamu yang lain juga, jangan berhenti makan. Jangan berhenti makan. Kalau misalnya teman-teman yang lain itu masih lahap makan, tapi makanlah sedikit-sedikit. Makanya yang namanya makan itu nggak boleh langsung gurus-gurus. Seperti etika makan yang kemarin apa coba? Jangan sampai tangan kita ini mengambil sebuah makanan sementara yang di mulut belum masuk. Kalau frekuensi makan kita yang di mulut belum ketelan ini udah ada, berarti kita makannya banyak. Ada kemungkinan kita akan kenyang duluan. Ada kemungkinan kita udah pengen berhenti duluan. Tapi kalau makan kita ini dengan tata krama yang sopan, sebelum yang ada di mulut ketelan, baru tangan gitu kan. Nah, sehingga makan kita tuh akan lumayan lama. Apalagi tuan rumah, jangan sampai berhenti makan sementara yang lain lagi lahap. Makanya lebih baik makan sedikit. Temenin makan. Jangan sampai pasangan udah, oh saya udah kenyang banget. Padahal dia baru mulai. Oh nggak enak mau makan sendiri. Coba sekarang bapak di suatu pesta, misalnya kan lagi depan nih, kebetulan datang juga telat. Yang lain udah pada ngelupus, udah pada ngopi, dia makan sendirian, coba gimana ya? Kan kalau orang bahasa Sunda bilang mati ludah gitu kan, makan sendirian, celingak-celinguk yang lain udah pada merokok. Nah maka ini kewajiban tuan rumah namanya orang seperti ini. Ini orang-orang yang telat, misalnya kan telat datang, oh silakan ambil makan, ya, kita duduk di sana aja. Duduk tuan rumah ambil makanan, ambil buah kek, ambil kue kek, ambil nyemilan kek, nemenin dia makan. Jangan sampai tamu yang telat tadi datang makan, sementara tuan rumah diam begitu. Tambah lagi, ya sambil makan, temenin dia makan sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai kita berhenti makan sementara orang lain lagi kenceng-kencengnya, lagi demen-demennya makan. Nah, ini
terkait dengan masalah apa namanya ada beristimewa. Kemudian ada lagi apa ya? Nah, di sini kemudian terkait dengan masalah bagaimana kita datang sebagai tamu ya, al-hudur dalam sebuah perjamuan. Fa'adabu alla yadkhulad dar wa la yatasaddar wa ya'khudhu ahsanal amakin bal yatawaddu wa la yatul intidhar alaihim. Kalau kita datang ke sebuah jamuan atau undangan, jangan la yadkhul wa la yatasaddar, artinya kita masuk ke tengah, ke pusat perhatian ya. Jadi kalau kita masuk, jangan sampai kita masuk ke tengah, tapi kita harus bersikap sopan dan bersikap tawadhu. Jadi jangan sampai kita ini masuk kemudian ingin menjadi pusat perhatian. Karena ada orang sengaja sebelum masuk itu dilihat di mana spot yang bagus nih kalau saya masuk, sehingga semua orang akan melihat saya. Rugi Pak. Ya bapak-bapak kadang-kadang juga ini mama biasanya udah dandan capek gitu ya, pakaiannya udah disiapin dari 3 hari sebelumnya, kan rugi Pak kalau misalnya udah dandan bagus, udah make upan bagus, pakai baju itu nggak ada yang lihat. Maka cari spot yang kira-kira semua orang akan lihat. Maka sebaiknya kalau masuk ke dalam sebuah jamuan, jangan langsung mengambil tempat di mana pusat perhatian ke situ. Tapi lebih baik dia bersikap tawadhu, ambil tempat yang kira-kira membuat dia itu merasa tidak menjadi pusat perhatian orang. Tapi persoalannya kan ada yang orang-orang yang senang seperti itu. Ada orang yang menjadikan pesta undangan makan itu sebagai ajang untuk promosi, narcis, selfie, macam-macam. Wala yu'ajjil bihaitsu yufaji'uhum qabla tamam al-isti'dad. Dan jangan datang terburu-buru sebelum tuan rumah mempersiapkan dengan sempurna. Diundang jam 12, jam 11 sudah datang. Kasihan kan tuan rumah berubah-ubah gitu ya. Maka kalau undangan jam 12, paling tidak jam 12.10, 12.4. Ini mau jam 12.4 sudah datang. Padahal tuan rumahnya belum mandi, belum kemas-kemas, belum apa, sehingga membuat tuan rumah itu merasa terpokok-pokok. Allah yufaja'um, jangan membuat tuan rumah itu kaget sehingga dia harus mempersiapkan tidak sesuai dengan propernya bagaimana. Kemudian wala yudayyiqul makan alal hadirina bizahmah, jangan mempersempit tempat di mana lalu lalang orang. Jadi ketika kita masuk, kita tahu di mana tempat orang lewat, di mana tempat orang memiliki banyak kebutuhan di situ, misalnya kan. Jangan berkerumun di sebuah tempat yang akan menyulitkan orang untuk lalu lalang dan lain-lain. Karena yang ada nanti orang kesalahan kita. Kita ini kan datang ke tempat makan seperti itu ingin nyenengin orang, bukan ingin membuat orang lain kesel. Bal in asyara ilaihi sahibul makan bi mawdi'in la yukhaliful batta. Kalau perlu, sebaiknya orang yang diundang itu harus mengikuti di mana tuan rumah itu menempatkan dia duduk. Jadi kalau Pak Anda undang saya, kemudian silakan duduk di sini, saya nggak boleh protes. Oh enggak, saya di sana aja. Padahal mungkin Pak Anda punya maksud kenapa dia mendudukan saya di sini. Nah ini udah kita bahas kemarin kan. Jadi jangan sampai sebagai tamu kita ini tidak sepakat dengan di mana kita didudukkan oleh tuan rumah. Sebaiknya harus menuruti. Nah kemudian wala yajlis fi muqabalati babil hujrah allati al-hujrati allati lin-nisa'i wa satrihinna. Kemudian jangan, ini kepada laki-laki, jangan duduk di depan, karena kalau zaman dulu dengan pesta ini waktu kita bikin tulis, itu pesta itu dulu yang namanya laki perempuan itu dipisah. Jadi jangan duduk di tempat
mana perempuan berlalu lalang keluar masuk. Sengaja nyuri-nyuri pandang, gitu ya. Jadi jangan duduk di depan ruangan di mana perempuan keluar masuk. Berkerumun di situ. Apalagi kalau yang favoritnya ada. Saya datang nggak datang, mana? Nungguin di tempat keluar masuknya itu kan. Cuma penasaran pengen lihat sih itu datang apa enggak. Dulu ya kita kan cerita dulu Pak. Ini cerita dulu Pak. Ini cerita kita nggak ngomongin kita Pak. Maksudnya kita ini harus ngomongin anak-anak kita Pak. Ya. Jangan sampai kamu kayak papa dulu gitu. Kalau diundang makan paling depan di tempat di mana tamu-tamu perempuan keluar masuk, dulu papa begitu. Kamu jangan begitu lagi. Jadi saya ngomongin ini bukan ngomongin kita, enggak. Ngomongin kita dulu supaya kita jangan sampai supaya kita ini ngingetin anak-anak kita jangan begitu lagi gitu ya. Kemudian wala yukthiru nadra ila al-mawdi alladhi yakhruju minhu ta'am fa innahu dalilun 'ala syurhi. Jangan duduk di tempat di mana makanan itu keluar masuk. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini syurhun itu serakah gitu ya. Kita itu kayak nafsu makan banget gitu ya. Jadi sampai dilihatin begitu kan apa nih yang keluar. Ini kebetulan kalau pestanya di rumah gitu kan. Kita sengaja nyari di spot dekat dapur supaya tahu nih makannya udah siap atau belum. Wah ya, mana kambingnya? Bebeknya mana nih? Ditungguin gulenya mana? Dikatanya pasta gulai. Jadi jangan duduk di tempat di mana keluar masuk makanan. Jangan duduk di mana keluar masuk kaum perempuan. Wa yakhusu bi tahiyyati wa su'al man yuqarribu minhu idza jalas. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mengucapkan salam dan mengajak bicara basa-basi kepada orang yang duduk di sekitar kita. Nah, itu basa-basinya apa? Itu tadi seperti yang tadi disampaikan, paling tidak kita membicarakan masalah makanan. Jangan sampai kita ini dalam satu pesta tidak melebur. Karena ada kalanya seorang tuan rumah itu mengundang orang kan dari berbagai macam. Misalnya Pak Sigit ketika mengundang, ada undangan dari keluarga istri, ada undangan dari dulu mantan yang tinggal di sektor 1-2, kan tidak saling kenal. Maka sebagai tuan rumah kalau melihat ada dua spesies yang berbeda dan kebetulan dalam ruangan itu mereka masih menjaga jarak, harus direkatkan. Karena belum tentu orang itu nanti akan secara alami bisa bertegur sapa. Oh ya, kenalin, ini keluarga istri saya, ini kenalin, ini dulu di sektor 1-2 bareng dengan saya, ini tetangga saya, dulu pengurus masjid ini. Ngobrol, siapa lagi nih yang harus saya semua. Ini Pak kenalin ini. Nah, maka sebagai tuan rumah itu wajib membuat tamu itu merasa nyaman, di mana salah satu kenyamanannya itu adalah dia bisa berbicara dengan siapa yang datang. Nah, maka saya melihat ada orang yang melakukan pesta kawin itu Pak. Itu sampai 4 malam berturut-turut, maksudnya 4 malam weekend berturut-turut untuk kalangan yang berbeda-beda. Komunitas sendiri. Dia tidak menggabungkan mengundang 1000 orang itu dalam satu gedung besar, karena mereka belum tentu mereka belum tentu gabung. Ada kalanya pesta itu dianggap gagal karena dia mengundang orang dari berbagai macam spesies latar belakang, di mana mereka bahasanya gak nyambung. Ada kalanya yang kita undang nih orang-orang sekuler yang pakai rok pendek-pendek, sementara gabung sama orang-orang yang berjilbab jenggotan, ya jidatnya hitam, celananya ngantung, repot, gitu kan? Mohon maaf bercanda aja gitu kan. Spesiesnya beda, ya. Mas Teguh nongkrongnya di sini aja kenapa? Di sana orang pakai rok pendek semua, berikut. Nah itu pesta nggak asik kalau sudah begitu, gitu kan? Nah jadi maka ada yang melakukan malam pertama dari keluarga mempelai pria, gitu kan. Jadi udah keluarga mempelai pria aja keluarganya diundang dalam satu malam itu. Supaya apa? Jadi pesta itu hidup. Pesta itu milik mereka. Besoknya dari keluarga mempelai wanita. Nah, besoknya lagi dari keluarga si pengantin pria. Entah lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, alumni sekolah dan lain sebagainya. Besoknya si wanita.
Kalau dihitung-hitung kosnya sama, karena yang kita undang cuma 250, tempatnya terbatas. Pesta itu enak. Dulu ada IO yang melakukan seperti itu. Dulu saya tahu ada di daerah Bagus, tempatnya kecil. Dia kalau mengadakan pesta untuk satu perkawinan 4 kali langsung 4 minggu berturut-turut gitu, atau 4 bulan. Katakanlah mungkin 2 minggu, tapi malam Sabtu, malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu. Tapi pestanya itu berhasil, benar-benar hidup. Karena masing-masing orang merasa ada dalam habitatnya. Jadi pentinglah yang namanya orang saling bertanya dan bertahiyat. وإذا دخل الضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء. Nah, kalau misalnya ada orang datang untuk menginap, harus diberitahu di mana tempat wudu, di mana tempat sholat dan lain-lain sebagainya. Itu sudah standarnya. Nah, kemudian yang tidak boleh lupa adalah wa yata'akharu fi akhir ta'ami anhum. Nah, maka seorang tuan rumah itu dia harus bersama-sama makan dengan tamu yang paling akhir datang. Makanya tuan rumah itu sebagai tuan rumah makan jangan terlalu lahap bareng dengan tamu. Sehingga ada kalanya kalau kita undang makan siang, Pak, durasi undangan makan siang itu bisa dari jam 12, bisa dari jam setengah 12, dan bisa berakhir sampai setengah 3. Karena orang datang waktunya beda-beda. Maka sebagai tuan rumah itu dia harus bisa mengatur dari sekian banyak menu dia makan sedikit dulu untuk nemenin rombongan yang pertama. Karena dia tahu ada rombongan kedua yang belum datang. Sehingga ketika rombongan kedua datang, dia masih belum penuh perutnya, nemenin makan lagi sampai rombongan yang terakhir. Maka tuan rumah sebaiknya tetap nemenin sampai akhir tamu yang datang, nemenin makan. Ya, kayak seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ya. Sekarang ini kan trennya dari buffet. Apa? Tetap berdiri, Ya. makan berdiri. Jadi mungkin tidak terelakkan lagi. Itu bagaimana? Pada kondisi seperti ini itu sudah tradisi al-'adah muhakkam. Ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan al-'adah muhakkam. Adat, kebiasaan, tradisi itu bisa menjadi hukum sejauh itu tidak bertentangan dengan logika hukum Islam. Nah, kemudian dikatakan bahwa al-'illatu al-hukmu yaduru ma'illatihi, bahwa yang namanya hukum itu akan berputar-putar dengan illatnya, dengan alasannya. Dulu ketika Rasulullah SAW memakruhkan orang, tidak sampai mengharamkan, memakruhkan orang untuk makan dan minum sambil berdiri, karena pada saat itu tradisi orang Arab itu tradisi orang duduk, Pak. Sehingga orang yang bertentangan dengan tradisi yang ada pada saat itu dianggap bertentangan dengan tradisi yang tidak menyenangkan orang. Maka sebaliknya, kalau sekarang memang pestanya orang gak ada kursi, masa mau lesehan di bawah? Jadi kita tidak boleh saklek juga. Karena ini bukan urusan prinsipil, Pak. Kita tidak akan masuk neraka gara-gara kita makan berdiri, Pak. Ini urusannya bahwa pada saat itu tradisi orang Arab adalah tradisi makan duduk. Sehingga orang yang makan dan minum berdiri dianggap dia tidak menyenangkan tradisi yang ada. Maka kalau sekarang tradisinya adalah standing party, ya, dan tidak ada masalah dengan itu, maka orang yang katakanlah ngotot, dia nggak mau datang ke pesta gara-gara ada kursi, atau dia diusahin tuan rumah minta kursi, nah ini kan repot, Pak. Jadi kalau menurut saya ini sebuah titik di mana kita bisa berkompromi dengan bijak, ya, nggak masalah. Baik, ini saja mungkin yang dapat kita kaji. Lupa insya Allah kita pindah kepada